warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jadi kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi mengenai auditory processing disorder. Sebelum itu perkenalkan kelompok kami, yaitu saya Nabila Abdullah Rianto, Saya Azhara Gazdawan. saya Safira Kansalia Rahma, saya Marita Kawitata Putri, dan ada satu teman kami yaitu Sausan Nurafika Fadzin yang hari ini berhalangan hadir. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan auditory processing disorder, yaitu kondisi neurologis di mana otak kesulitan untuk memproses suara meskipun telinga berfungsi dengan normal. Gangguan ini bukan masalah pendengaran atau berbahasa, yakni gangguan pada cara otak untuk memproses informasi pendengaran. Sederhananya masalahnya bukan di otak, tetapi sederhananya masalahnya pada otak bukan pada telinga. Jadi meskipun telinga kita dengarnya normal, otak memproses kesulitan memproses atau memahami apa yang kita dengar. Hal ini menyebabkan mereka dengan auditory processing disorder itu kesulitan memahami perkataan orang lain, terutama dalam 3 situasi. Yang pertama dengan lingkungan yang bising, instruksi yang kompleks, dan memahami percakapan yang cepat. Penyebab terjadinya auditory processing disorder. Yang pertama, disfungsi neurologis. Penyebab mendasarnya yaitu masalah pada saraf di otak yang berfungsi memproses suara. Yang kedua, kondisi didapat, yakni auditory processing disorder tidak selalu bersifat bawaan. Bisa jadi munculnya belakangan seperti stroke atau faktor penuaan. Yang ketiga, komorbiditas dengan gangguan perkembangan saraf lain. Auditory processing disorder ini sering terjadi bersamaan dengan gangguan lain seperti disleksia, ADHD, autism, atau gangguan bahasa lainnya. Yang keempat, faktor pemicu dari gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran ringan seperti infeksi telinga yang berulang pada anak bisa memicu adanya auditory processing disorder. Yang kelima, faktor lingkungan dan paparan. Terlalu banyak waktu di depan layar pada usia dini bisa mengganggu kemampuan otak dalam memproses suara. Selanjutnya ada permasalahan auditory processing disorder. Yang pertama dari kesulitan akademik dan pembelajaran. Ada menjadi tantangan dalam aktivitas belajar sehari-hari di sekolah. Seperti anak kesulitan memahami penjelasan guru yang disampaikan secara lisan. Semisal saat guru menjelaskan materi sambil berjalan di kelas, anak sering kehilangan fokus dan kehilangan bagian penting dari penjelasan karena suara bercampur dengan kebisingan. Yang kedua ada buruknya kinerja akademis. Semisal saat ulangan, anak sebenarnya tahu jawabannya, tapi gagal memahami soal yang dibicarakan guru sehingga nilainya menjadi rendah. Lalu ada kesulitan spesifik dalam mengeja, menulis, dan mengikuti arahan verbal di kelas. Dan yang terakhir adalah potensi kecerdasan atau bakat menjadi tertutupi oleh kesulitan belajar, terutama pada siswa. Selanjutnya tantangan komunikasi dan sosial. Yang pertama ada kesulitan memahami ucapan di lingkungan yang bising. Misalnya di kantin, di lapangan, atau ruang kelas yang ramai, anak sering tidak bisa menangkap ucapan dengan jelas. Lalu ada kesulitan mengikuti instruksi yang kompleks atau percakapan yang cepat. Instruksi panjang bisa terpotong-potong di telinga mereka sehingga mudah salah paham atau tambah tidak fokus. Lalu ada potensi terjadinya isolasi sosial, depresi, dan penurunan kualitas hidup. Karena sering tidak nyambung dalam percakapan, anak bisa merasa terasing, kesepian, bahkan mengalami depresi. Yang terakhir ada mengalami kesalahpaham dalam interaksi sosial yang dapat berujung pada rasa terasing, spontan, bahkan perundungan. Lalu selanjutnya dampak pada fungsi kognitifnya. Yang pertama dapat berdampak negatif pada keterampilan kognitif tingkat tinggi seperti perhatian dan fungsi eksekutif. Anak mudah terdistraksi saat belajar, sulit mengatur prioritas, dan kesulitan menyelesaikan tugas yang membutuhkan langkah-langkah terstruktur. Contohnya, saat mengerjakan soal cerita matematika, anak bingung mengurutkan informasi penting sehingga jawaban jadi
salah. Yang kedua ada berkaitan dengan kelemahan pada memori sekuensial auditory dan memori verbal jangka pendek. Maksudnya di sini anak itu sulit mengingat urutan informasi yang disampaikan secara lisan. Contohnya, guru memberi instruksi buka buku, kerjakan nomor 5 sampai 10, lalu kumpulkan. Tapi anak hanya ingat buka buku saja, tidak ingat disuruh mengerjakan nomor 5 sampai nomor 10. Lalu ada masalah dalam sistem klinis dan pendidikan. Yang pertama, kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang APD di kalangan profesional kesehatan, pendidik, dan pemberi kerja. Yang kedua, ada tidak adanya konsensus ilmiah dan standar baku untuk diagnosis yang menyebabkan praktik yang tidak konsisten. Yang ketiga, ada pasien dan keluarga mengalami kesulitan dalam mendapatkan rujukan, diagnosis, dan dukungan yang memadai. Dan yang terakhir, ada sering terjadi salah diagnosis atau diagnosis yang terlewat, terutama pada populasi dengan kondisi penyerta seperti ADHD atau pada siswa berbakat. Oke, selanjutnya itu ada solusi dan intervensi untuk mengatasi auditory processing disorder. Yang pertama ada penilaian dan diagnosis yang komprehensif. Jadi ada pendekatan multidimensional. Ini melibatkan penggunaan asesmen yang lengkap seperti tes perilaku, tes kognitif, dan juga pengukuran elektrofisiologis. Yang kedua yaitu pengembangan alat screening dengan menciptakan dan memvalidasi screening baru seperti kuesioner atau QCAP dan tes cepat seperti WIN, QuickScreen, LPT untuk identifikasi dini. Yang selanjutnya yaitu intervensi terapeutik langsung. Yang pertama ada pendekatan bottom-up atau berbasis auditori. Pelatihan auditori yang menargetkan kemampuan spesifik. Jadi latihan ini digunakan untuk auditory training ini untuk memberikan latihan pendengaran secara struktur, mulai dari suara sederhana seperti bunyi di lingkungan dan juga perbedaan nada, hingga informasi yang lebih kompleks seperti kata, kalimat, dan juga percakapan. Yang kedua yaitu pendekatan top down atau berbasis kognitif. Intervensi yang berfokus pada penguatan kemampuan kognitif tingkat tinggi seperti memori kerja dan juga perhatian. Latihan ini caranya yaitu melatih anak untuk mengikuti instruksi yang kompleks seperti letakkan buku di meja, lalu ambil penghapus, lalu duduk di dekat pintu. Itu untuk melatih memori kerja pada anak APD. Kemudian yang terakhir ada rehabilitas berbasis komputer, yaitu penggunaan program komputer untuk melatih kemampuan auditori. Selanjutnya ada manajemen dan dukungan akomodatif. Dan pertama ada teknologi bantu dengar, yaitu penggunaan sistem mikrofon jarak jauh pribadi personal remote microphone system (PRMS) yang terbukti sangat efektif untuk orang dewasa. Sistem FM di kelas dan alat bantu dengar berpenguatan rendah low gain hearing aids atau LGHA. Yang kedua ada modifikasi lingkungan, yaitu mengatur lingkungan mendengarkan seperti posisi duduk strategis di kelas atau mengurangi kebisingan latar belakang. Yang ketiga ada strategi kompensasi, yakni mengajarkan strategi seperti menggunakan bantuan visual, meminta instruksi ditulis, atau mereka materi pembelajaran. Selanjutnya ada perbaikan sistemik dan edukasi. Yang pertama meningkatkan kesadaran dan pelatihan, yakni meningkatkan edukasi dan pelatihan formal mengenai auditory processing disorder bagi para audiolog, pendidik, psikolog, dokter, dan masyarakat umum. Yang kedua ada standarisasi protokol, yakni mengembangkan standar dan pedoman nasional yang jelas untuk diagnosis dan manajemen APD agar layanan lebih seragam dan berbasis bukti. Yang ketiga ada kolaborasi multidisipliner, yaitu mendorong kerja sama antara berbagai ahli, audiolog, psikolog, terapis bicara, pendidik khusus untuk memberikan penanganan yang holistik dan terintegrasi. Yang terakhir ada intervensi dini dan terpersonalisasi, yaitu melakukan identifikasi dini dan merancang intervensi yang disesuaikan dengan profil kekuatan dan kelemahan
setiap individu. Jadi untuk kesimpulannya, auditory processing disorder atau gangguan pemrosesan pendengaran adalah kondisi neurologis di mana individu kesulitan menafsirkan sinyal ucapan dan non-ucapan, meskipun pendengaran telinga luar, tengah, dan dalam mereka normal. Penderita IPD sering mengalami kesulitan akademis, termasuk mengeja dan mengikuti arahan verbal, tantangan komunikasi di lingkungan bising, dan masalah sosial yang berpotensi menyebabkan isolasi atau kecemasan. IPD juga mempengaruhi keterampilan kognitif tingkat tinggi seperti perhatian dan memori kerja. Penanganannya membutuhkan pendekatan multidimensi, termasuk diagnosis, komprehensif, intervensi, terapeutik langsung seperti pelatihan auditory, dan manajemen akomodatif seperti penggunaan teknologi, bantu dengar, dan modifikasi lingkungan belajar. Oke, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.